Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang marketing plan dari Gojek. Next. Di sini merupakan anggota dari kelompok kami. Next. Pendahuluan. Profil perusahaan. Gojek Indonesia memiliki nama lain sebagai PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Fokus dan tujuan utama layanan dari Gojek adalah memudahkan siapa saja untuk melakukan pemesanan Gojek via aplikasi online. Aplikasi Gojek Online ini sudah dapat diunduh secara gratis di App Store maupun Google Play Store. Kantor pusat Gojek berada di Pasar Raya Blok M, Jakarta Selatan. Di sini tahun 2010 Gojek memulai perjalanannya dengan layanan pertama, yaitu pemesanan ojek melalui call center. Pada tahun 2014, perusahaan startup seperti Uber mulai meroket. Oleh karena itu, Gojek mendapatkan dana investasi yang besar dan akhirnya pada tahun 2015, Gojek berkembang pesat setelah meluncurkan aplikasi dengan 3 layanan, yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Next. Visi misi perusahaan. Visi yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Dan untuk misinya, yang pertama itu menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Kedua, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Ketiga, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan sosial. Lima, menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online. Next. Ruang lingkup studi. Jadi pada pembahasan dalam laporan ini, penulis berfokus pada yang pertama, kondisi kelayakan kendaraan dalam mengangkut penumpang sehingga kenyamanan pelanggan terjamin. Yang kedua, jenis layanan yang disediakan yaitu GoSend, GoFood, GoRide, dan GoShop. Yang ketiga, yaitu aspek pemasaran dan juga kebiasaan pelanggan di negara Indonesia. Kerangka konseptual. Jadi definisi high-tech produk itu menurut Tao and Joshi, yaitu produk berteknologi tinggi adalah produk yang memenuhi salah satu karakteristik berikut. Yang pertama, dianggap sebagai inovasi radikal. Yang kedua, produk yang berfungsi bergantung pada teknologi atau prinsip di luar ruang lingkup pengetahuan konsumen rata-rata. Yang ketiga, produk yang membutuhkan teknologi yang secara signifikan berbeda dari pasar lainnya. Yang kedua, menurut Gartner, yaitu produk berteknologi tinggi adalah produk yang menggunakan teknologi yang dianggap sebagai yang terdepan atau dinyatakan dari seni dalam bidang tertentu, yang berarti teknologi melekat dalam muncul dari laboratorium menjadi aplikasi praktis yang persis seperti halnya dengan Ecolex, aplikasi perangkat lunak yang dikombinasikan dengan layanan untuk konsumen. Yang kedua yaitu strategis interdisipliner. Kerangka kerja pemasaran strategis interdisipliner merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan perubahan praktik strategis dan pemasaran yang akan memungkinkan perusahaan untuk lebih efektif memasarkan produk berteknologi tinggi dan sebagai hasilnya mendapatkan keunggulan kompetitif dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Next. Yang ketiga yaitu pemasaran sains spesifik versus non-spesifik. Untuk pemasaran sains spesifik, yaitu direkomendasikan untuk inovasi radikal, yang disarankan untuk membangun kampanye pemasaran di sekitar untuk menekankan faktor kemajuan produk dan menunjukkan keunggulan produk atau layanan. Untuk strategi sains non-spesifik, yaitu kampanye pemasaran akan didasarkan pada penyorotan aspek teknis dari produk yang mungkin memberikan keunggulan kompetitif. Yang keempat yaitu isu pemasaran dan komersialisasi. Tauhil et al. Mengemukakan 7 aspek terpenting yang harus dijawab sebelum melanjutkan produk sehingga analisis pasar dapat dibangun. Yaitu yang pertama, apakah keunikan inovasi? Yang kedua, apakah teknologi benar-benar dibutuhkan? Yang ketiga, seberapa besar pengguna potensial? Yang keempat, apakah ada catatan kesuksesan yang terbukti? Yang kelima, apakah aplikasi inovasi menggunakan kapasitas terbaiknya? Yang keenam, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek? Dan yang terakhir, bagaimana potensi persaingan di pasar? Selanjutnya yaitu penilaian teknologi
versus bisnis dan pemasaran. Jadi menurut Tohill pada tahun 2008 membagi tahap ini itu menjadi 2 tahap utama, yaitu teknologi dan pemasaran dengan penilaian bisnis. Nah, menurut Tohill ini penilaian teknologi mudah dilakukan karena teknologi dapat dengan mudah diuji oleh teknisi dan kelompok ujinya yang menunjukkan hasil apakah berfungsi atau tidak. Jadi menurut Cousing Holmes juga pada tahun 2010 itu menilai kesiapan teknologi memastikan bahwa produk baru itu akan berintegrasi dengan mulus dengan desain hilir dan proses manufaktur serta bekerja seperti yang diharapkan di lingkungan pengguna. Nah, jadi setelah teknologi tersebut diuji dengan baik dan disetujui untuk siap dirilis, menentukan apakah orang-orang akan membeli sebuah inovasi itu meskipun ia bekerja dengan luar biasa adalah masalah yang lain. Itu kutipan dari Tohill pada tahun 2008. Nah, jadi untuk penilaian bisnis dan pemasaran, perusahaan itu dapat menggunakan temuan dari riset pasar. Selanjutnya. Nah, untuk mereview perbedaan di masyarakat. Jadi ketika mencoba menjual teknologi inovatif baru ke pasar massal, perusahaan itu akan sering bertemu dengan perlawanan kuat dari masyarakat. Jadi resistensi terhadap pembaruan seperti itu berdasarkan sifat dasar dari manusia yang sangat umum gitu. Jadi ketika orang diperkenalkan atau dipaksa menggunakan teknologi yang baru itu akan timbul penolakan terlebih dahulu. Nah, namun masyarakat itu atau calon pelanggan itu terbagi menjadi beberapa bagian menurut perilaku dan penerimaan mereka terhadap teknologi baru itu. Yaitu yang pertama itu ada teknologi entusias. Jadi mereka adalah orang-orang yang melek tentang teknologi. Lalu juga yang kedua itu ada pengadaptasi awal atau visioner. Jadi dia termasuk orang-orang yang dapat beradaptasi dengan cepat. Lalu juga yang ketiga adalah mayoritas awal. Jadi orang-orang yang pragmatis yang mayoritas awalnya itu lebih mudah untuk beradaptasi. Lalu mayoritas akhir yaitu konservatif. Dan juga yang terakhir adalah pengadaptasi lamban. Jadi ini benar-benar orang termasuk dari skeptis. Jadi orang-orang yang memang adaptasinya lamban dalam hal sebuah teknologi baru atau inovasi baru yang muncul. Nah, oleh karena itu, crossing the chance atau melewati perbedaan yang ada di masyarakat ini merupakan momen-momen kritis bagi perusahaan inovasi dalam perjalanannya menuju pasar umum dan diterima oleh masyarakat. Jadi keberhasilan perusahaan itu mendorong produk inovatif baru ke pasar akan bergantung pada strategi yang mereka pilih untuk melewati jurang dan bagaimana caranya itu mereka menangani calon pelanggan baik pada tahap awal maupun dalam kondisi masalah pasar. Selanjutnya definisi teknologi startup. Menurut Paul Graham, perusahaan yang didesain untuk berkembang dengan cepat dan mengikuti perkembangannya. Menurut Eric Ries, yaitu desain institusi manusia untuk menciptakan produk atau layanan baru dalam kondisi ketidakpastian yang ekstrim. Dan menurut Presianti, pada dasarnya startup merupakan pengimplementasian dari bisnis plan, di mana segala sesuatu yang telah direncanakan dan diproyeksikan dalam rencana bisnis dituangkan dan direalisasikan dalam bentuk startup. Oleh karena itu, penggunaan teknologi pada startup adalah fasilitas utama untuk membuat dan mengoptimalkan produktivitas layanan yang ingin dihasilkan, biasanya dalam bentuk sebuah aplikasi dan website, sehingga dapat disimpulkan bahwa startup merupakan model bisnis baru yang memaksimalkan fasilitas teknologi dengan didukung oleh perencanaan yang matang dan keunikan sebuah inovasi. Next. Dan untuk industri transportasi online, transportasi merupakan sarana yang umum digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Saat ini layanan transportasi online banyak dijumpai di lingkungan masyarakat. Transportasi online berbasis aplikasi menjadi salah satu contoh pengembangan teknologi yang disambut cukup baik di awal kemunculannya, karena dianggap sebagai salah satu inovasi terbaik untuk memudahkan segala urusan manusia. Next. Untuk layanan transportasi online, pertama terdapat layanan transportasi. Aplikasi layanan transportasi ini merupakan sistem informasi pada mobile device yang menyediakan proses mengantarkan pelanggan dari tempat penjemputan ke tempat tujuannya yang bertujuan untuk mempermudah dan mengoptimalkan layanan antar jemput antara supir dan penumpang. Selanjutnya layanan pengiriman barang, yaitu merupakan sistem informasi pada mobile device yang menyediakan proses pengantaran barang yang bertujuan untuk mengoptimalkan layanan pengiriman barang antar dua pelanggan, yaitu pengirim dan penerima.
Selanjutnya layanan antar pesan makanan, yaitu sistem informasi pada mobile device yang menyediakan proses pemesanan menu makanan restoran yang bertujuan untuk mempermudah dan mengoptimalkan layanan pesan antar makanan pada restoran dan pelanggan. Dan terakhir yaitu layanan belanja, yaitu sistem informasi pada mobile device yang menyediakan proses pelanggan untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari di toko atau supermarket yang bertujuan untuk mempermudahkan dan pengoptimalan layanan belanja pada supermarket atau toko dan pelanggan. Next. Selanjutnya market analysis. Next. Dilanjutkan oleh Nafla. Selanjutnya untuk market growth atau perkembangan pasar. Jadi pada tahun 2010 Gojek itu memulai perjalanannya dengan membuat layanan pemesanan ojek melalui call center. Nah, selanjutnya pada tahun 2015 Gojek itu sudah meluncurkan aplikasi seluler dengan 4 layanan utama, yaitu GoRide, GoFood, GoSend, dan juga GoMart. Nah, selang 1 tahun dari peluncuran aplikasi seluler Gojek itu, jadi Gojek ini sudah meluncurkan layanan baru, yaitu GoPay dan juga GoCar, dan sekaligus menjadi perusahaan unicorn pertama di Indonesia. Nah, Gojek setelah itu memperluas pasarnya di bidang pelayanan jasa berbasis teknologi ini ke Vietnam dan juga negara Singapura pada tahun 2018. Dan lagi-lagi pada tahun berikutnya, Gojek ini melakukan ekspansi ke negara Thailand dan menjadi di perusahaan Dekakorn pertama di Indonesia. Nah, Gojek juga melakukan rebranding pada tahun 2019 dengan perubahan logonya dia yang awalnya bergambar sepeda, jadi bergambar sinyal ya, atau titik dan juga lingkaran itu. Nah, hingga saat ini, jadi Gojek itu sudah berhasil diunduh sebanyak 190 juta kali sejak tahun 2015 dan memiliki lebih dari 2 juta mitra driver dan juga 900.000 mitra dari usaha GoFood yang kebanyakan adalah UMKM. Jadi Gojek ini juga sampai saat ini itu memiliki lebih dari 5.000 karyawan yang tersebar di kelima negara, yaitu di Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan juga India. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu market need, yaitu pengangguran menjadi salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Hal ini menjadi penyebab terlambatnya perkembangan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu menyediakan lapangan pekerjaan, sekaligus dapat memberikan impact kepada masyarakat luas untuk mempermudah segala keperluannya. Gojek dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang awalnya tidak memiliki pekerjaan atau ingin menambah usaha baru waktu sebagai super ojek. Perusahaan startup ini dapat menjadi penghubung antara supir dan pelanggannya sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Next. Selanjutnya yaitu market trend, di mana perkembangan teknologi memiliki pengaruh dan manfaat dan mempermudah segala keperluan manusia. Bidang transportasi juga terbantu dengan adanya teknologi, yaitu memudahkan hubungan antara jasa transportasi dengan pelanggannya. Saat ini jasa transportasi tidak hanya untuk mengantarkan manusia saja, tapi barang juga, seperti layanan antar barang dan layanan pesan antar makanan. Bentuk layanan Gojek selain GoRide terdapat GoSend, GoFood, GoMessage, GoMart, dan GoPay. Next. Selanjutnya untuk buyer behavior, dikarenakan saat ini banyak masyarakat yang menginginkan segala hal menjadi cepat dan praktis, menjadikan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan aplikasi ojek online seperti Gojek. Karena bagi masyarakat, menggunakan layanan Gojek dapat menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, Gojek juga memberikan banyak diskon dan promo. Dan yang ketiga yaitu layanan GoRide lebih aman dan lebih nyaman dibandingkan aplikasi ojek online lainnya. Selanjutnya, customer segment dari Gojek, diantaranya yang pertama itu pekerja kantoran, yang kedua pelajar dan mahasiswa, yang ketiga masyarakat pengguna smartphone. Lalu dilihat dari competition-nya Gojek dengan Grab, dapat dilihat dari sini, dari fitur aplikasi, jenis layanan, dan tarif metode pembayaran, Gojek lebih unggul. Yang pertama karena fitur aplikasinya lebih update, untuk jenis layanannya lebih beragam, dan tarifnya lebih murah, untuk metode pembayaran juga lebih beragam dibandingkan dari aplikasi Grab. Next.
Selanjutnya adalah kapabilitas. Setiap perusahaan harus memiliki kapabilitas perusahaan, namun berbeda tergantung industri perusahaan tersebut bergerak di bidang apa. Dalam meningkatkan kapabilitas perusahaannya, kini Gojek telah merancang dan akan menjalankan beberapa strategi jangka panjang. Yang pertama adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, kedua adalah penyelesaian pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis yang dilakukan dengan cara menguatkan produk. Yang ketiga adalah menjadi perusahaan global yang memiliki anak perusahaan di berbagai belahan dunia, dan terakhir adalah membangun perusahaan dengan lingkungan kerja terbaik dan mengumpulkan talenta-talenta terbaik di kancah nasional maupun internasional. Selanjutnya adalah analisa SWOT. Yang pertama adalah strength. Strength pertama adalah perusahaan pertama yang mengembangkan transportasi online di Indonesia. Oleh karena itu, Gojek memiliki mitra serta konsumen yang lebih banyak dan loyal. Kedua, bisnis model yang efisien dan efektif. Ketiga, memiliki banyak layanan seperti GoRide, GoCar, GoBox, GoFood, GoSend, GoMart, GoShop, dan GoMed. Weakness adalah banyak orderan fiktif, harus ada akses internet, dan biaya cukup mahal. Selanjutnya adalah opportunity, yaitu memperluas jaringan kerjasama dengan mitra ke restoran yang belum menjadi mitra. Yang terakhir adalah threat, yang pertama adalah penyerangan fisik dan verbal dari layanan transportasi umum di Indonesia. Dan kedua adalah perusahaan komputer Gojek dapat memberikan persaingan harga yang ketat. Selanjutnya objektif. Yang pertama adalah finansial. Untuk revenue-nya, pendapatan terbesar PT Gojek berasal dari transaksi pembayaran GoPay dan GoFood. Lalu layanan transportasi online hanya menyumbang kurang lebih seperempat dari total keseluruhan transaksi PT Gojek. Dan terakhir, skema pembagian pendapatan yang dilakukan oleh Gojek adalah 80% untuk mitra driver Gojek dan 20% untuk pihak PT Gojek. Dan untuk marginnya, PT Gojek beberapa tahun ini berhasil mencetak laba operasional di luar biaya headquarter, yaitu contribution margin positif, di mana pada setiap transaksi Gojek sudah menghasilkan cash flow yang belum dikurangi oleh biaya headquarter-nya. Dan untuk grow rate-nya, PT Gojek meninggalkan strategi cash burn karena banyak investor yang masuk untuk memperkuat ekosistem mereka dan berfokus pada pendapatan jangka panjang yang berkelanjutan. Next. Dan untuk non-finansialnya, untuk customer satisfaction-nya, diharapkan dengan menggunakan layanan-layanan yang telah disediakan seperti GoRide, GoFood, dan sebagainya, seluruh masyarakat pengguna aplikasi Gojek dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan yang mudah, efisien, serta bisa mempermudah segala keperluan yang dibutuhkan dalam waktu yang cepat. Selanjutnya, perceived quality, di mana diharapkan layanan Gojek dapat dioperasikan dengan mudah bagi driver maupun customer, sehingga driver selalu tanggap dan cepat dalam memenuhi keinginan customer dimanapun mereka berada, serta bisa meningkatkan mutu pelayanan mitra-mitra yang bekerja sama. Yang ketiga itu loyalty, di mana PT Gojek memberikan loyalitas kepada customer-nya dengan membentuk Go-Club untuk memberikan beberapa benefit. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Gojek untuk terus meningkatkan pengalaman dan kepuasan customer. Dan terakhir itu percent of sales from new products, di mana diharapkan seluruh masyarakat Indonesia bisa menggunakan aplikasi Gojek, sehingga mempermudah pemerataan kualitas pelayanan yang telah disediakan khususnya GoRide dan GoFood. Next. Selanjutnya, segmentation, targeting, dan positioning tentang Gojek. Yang pertama, segmentation. Segmentasi berdasarkan karakteristik konsumen. Ada 3. Yang pertama itu demografi dan sosioekonomi. Yang kedua, psikografi, dan ketiga, geografi. Selanjutnya, segmentasi berdasarkan respon konsumen. Yang pertama itu segmentasi manfaat, segmentasi pengguna, respon profesional, terakhir loyalitas. Selanjutnya, targeting. Gojek memutuskan melakukan pasar target dengan melakukan strategi pemasaran tanpa perbedaan, yaitu mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menawarkan satu macam produk kepada seluruh pasar, karena jasa yang ditawarkan oleh Gojek ini dirasa bisa dinikmati atau dipakai untuk semua kalangan. Yang terakhir itu positioning. Gojek Indonesia hadir dengan keunggulan sebagai berikut. Yang pertama itu satu-satunya jasa transportasi umum yang menawarkan jasa kurir dan personal shopping. Yang kedua, satu-satunya jasa transportasi umum yang menggunakan teknologi mobile. Yang ketiga itu aman, cepat, dan menyenangkan. Yang keempat itu proses transaksi yang mudah. Dan kelima itu harganya yang terjangkau. Selanjutnya, marketing strategi. Untuk produk atau servis atribut yang disediakan oleh Gojek pada aplikasinya, yaitu yang pertama ada input data yang digunakan calon penumpang untuk menentukan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan.
Yang kedua yaitu driver on the way. Pada fitur ini, calon penumpang akan melihat GPS mengenai keberadaan driver Gojek yang akan menjemputnya. Yang ketiga yaitu message dan call. Ketika driver Gojek belum sampai, calon penumpang dapat memanfaatkan fitur ini karena telah disediakan oleh Gojek untuk menghubungi driver. Yang keempat yaitu driver review. Fitur ini digunakan untuk memberikan rating dan komentar mengenai pelayanan yang diberikan oleh driver Gojek. Dan yang terakhir yaitu fitur GoPay. Fitur ini memudahkan penumpang dalam pembayaran karena tidak memerlukan uang cash untuk melakukan pembayaran. Next. Untuk saluran distribusinya, yaitu saluran distribusi jasa yang digunakan Gojek, yaitu melalui saluran langsung karena jasa yang dilakukan merupakan jasa murni atau pure service, yaitu jasa yang tergolong high contact, dikarenakan jasa yang ditawarkan oleh Gojek sangat memberikan kemudahan kepada konsumen, mulai dari jasa antar jemput, kurir instan, hingga personal shopping. Next. Selanjutnya yaitu promotion, strategi marketing yang dilakukan Gojek untuk mempromosikan, yaitu yang pertama memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan, yang kedua mengajak partner untuk bekerja sama, yang ketiga fokus pada perbaikan, yang keempat memberikan pembaharuan dan penyempurnaan, yang kelima memperluas target pasar, dan yang terakhir fokus pada konsumen journey dan experience. Selanjutnya adalah price, people, and budgeting control. Guna mendapatkan konsumen yang lebih banyak lagi dan meningkatkan kualitas dari para konsumen, terdapat beberapa poin penting yang diperhatikan oleh Gojek, yaitu price, people, budgeting control. Pertama adalah price. Gojek memberikan banyak promo dan diskon kepada konsumennya, dari diskon delivery fee sampai diskon produk-produk yang disediakan. Kedua adalah people. Gojek saat ini memiliki strategi untuk menjaga kenyamanan para staff dengan membuat lingkungan kerja di kantor yang nyaman, serta para driver yang diberi bonus yang cukup tinggi jika dapat meraih target poin yang diberikan oleh Gojek per harinya. Terakhir yaitu budgeting control. Sebagai perusahaan raksasa, pasti Gojek memiliki anggaran yang sangat besar dan membutuhkan dana yang sangat banyak. Tetapi Gojek juga perlu memberikan harga yang diberikan kepada customer supaya tidak terlalu mahal. Oleh karena itu, contoh yang diterapkan oleh Gojek adalah menaikkan harga delivery fee untuk membantu menutupi kerugian dari harga diskon yang diberikan kepada pelanggan. Next. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.